Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perjalanan setelah kematian, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan berkenaan tentang masalah sirat, yang mana nantinya kita semua akan melalui sirat tersebut. Dan sebagian dari manusia yang melewatinya, sebagian dari mereka selamat dan sebagian jatuh ke dalam neraka. Dan neraka ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya terdapat azab yang pedih. Dan iman terhadap neraka Allah, terhadap azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan ayat-ayat yang bahas tentang neraka, tentang surga ini adalah ayat yang disampaikan di awal-awal dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, innama nazala awala ma nazala minhu suratan min mufassal. Sungguhnya yang aku turunkan pertama dari Al-Quran, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah surah-surah Al-Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nari, yang mana di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tentang perkara surga dan neraka. Kenapa? Karena ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Seorang yang kuat keyakinannya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah memiliki surga dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah siapkan neraka bagi mereka yang ingkar. Yakin dia, seyakin-yakinnya, niscaya mereka akan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mereka tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sana ada neraka Allah yang Allah siapkan dengan siksa-siksa yang luar biasa pedihnya. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan kenapa sampai manusia melakukan kemaksiatan. Hal ini tidak lain dikarenakan lemahnya iman mereka kepada surga, kepada neraka. Lemahnya iman kepada perkara yang gaib ini. Kalau mereka yakin tentang azab Allah di neraka yang teramat berat tersebut, niscaya manusia tidak akan berani maksiat, tidak berani dia makan riba, tidak berani dia berkata dusta,
tidak berani ghibahi orang, tidak berani nipu orang, tidak berani melawan orang tuanya, tidak berani berbuat zolim kepada tetangganya, tidak berani tidak bayar hutang. Kenapa? Karena dia mengetahui, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ini ada neraka yang telah disiapkan oleh Allah Taala bagi mereka yang ingkar kepadanya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan sampaikan 15 poin yang berkaitan dengan neraka ini, yang semoga dengannya dapat meningkatkan keimanan kita, rasa takut kita kepada azab Allah Taala tersebut. Poin yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, bahwasanya ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'an adalah ya surah Al-Mufassal, yang mana di sana disebutkan tentang surga dan neraka sampai ketika manusia telah kokoh dalam keislaman, baru setelah itu turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang turun itu adalah ayat-ayat tentang larangan, ya, tentang, ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kalau seandainya yang pertama-tama turun tentang larangan tidak boleh minum khamar, ya, tidak boleh zina misalnya, maka niscaya pasti mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya, ya, dan kami tidak akan pernah meninggalkan zina selamanya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari tentang surga neraka. Terus kita ingat-ingat, ya, belajar terus tentang masalah akidah ini agar menguatkan keyakinan kita. Kemudian poin yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah tentang siapa penghuni neraka tersebut. Di akhirat cuma ada dua pilihan, yang mana apabila orang itu tidak masuk ke dalam surga, maksudnya ke dalam neraka. Jadi endingnya cuma ada dua ini. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlil kitab, Yahudikah, Nasranikah, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Taala, yang mengambil tandingan bagi Allah Taala, fi nari jahannam, mereka di mana? Di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal, kata Allah Taala, selama-lamanya kekal dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, dan ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Taala. Allah Taala katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya subhanallah, khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut abadan, selama-lamanya, kata Allah Taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian poin yang ketiga adalah bagi mereka yang masuk ke dalam neraka, Allah siapkan bagi mereka azab,
azab yang pedih tentunya. Di sana terdapat api nar yang akan membakar mereka. Yang mana api ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, api yang sangat panas sekali. Api di dunia saja kita tidak sanggup untuk terkena api tersebut. Ini api di dunia. Adapun api yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan dalam neraka ini jauh lebih panas dari api yang ada di dunia. Api kalau di kompor antum pegang aja nggak kuat, melepuh kulit. Ya, kulit manusia akan melepuh. Anak antum sama semuanya nggak kuat. Ini baru api yang di kompor ya. Belum lagi api larva dari gunung Merapi itu subhanallah. Ya, radius 10 meter kuat, nggak kuat. 20-30 meter, panasnya luar biasa. Ini api yang ada di dunia. Adapun yang ada di neraka, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, narukum hadhihi, adapun api kalian pada hari ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kalian nyalakan, yang dinyalakan oleh anak Adam, wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Subhanallah. Api yang ada di dunia pada hari ini hanyalah 1/70 dari panasnya api yang Allah Taala siapkan di jahannam. Ini merupakan api yang sangat panas sekali jamaah. Sebagaimana kita katakan tadi, api yang ada di dunia saja kita tidak kuat. Makanya antum kalau mau maksiat, ya coba tuh, antum ambil api, letakkan tangan antum di atasnya. Kalau ini saja tidak kuat, jangan berani-berani maksiat pada Allah Taala. Gampang. Ya Allah, ini baru api dunia. Api di akhirat, di neraka Allah Taala 70 kali lebih panas dari api tersebut. Maka hendaklah kita takut jamaah. Takut akan azab Allah Taala tersebut. Tes tuh, coba antum letakkan tangan antum di kompor. Ya, di atas api, berapa lama tahannya? Bentar aja udah melepuh. Mau maksiat, ini ada kompor. Tes dulu. Kuat enggak? Enggak kuat udah. Istighfar. Ya. Mohon ampun pada Allah Taala. Ya Allah, enggak kuat. Enggak kuat menahan azab Allah Taala. Kemudian poin yang keempat adalah makanan penduduk neraka. Maka ada orang yang mereka dimasukkan oleh Allah Taala neraka. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya di antara makanan dari penduduk neraka ini adalah apa? Buah zakum. Buah zakum. Yang mana Nabi yang mulia SAW menjelaskan, kalau seandainya getah setetes saja dari getah buah zakum ini, satu saja ya, satu tetes saja getah dari pohon buah zakum ini, dia menetes di dunia, netes di dunia tempat kita hidup pada hari ini, niscaya akan rusak seluruh kehidupan. Subhanallah. Rasul yang mulia SAW mengatakan, kalaulah ya setetes dari buah zakum, ya, setetes saja menetes di atas dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan ya, penduduk dunia. Ini subhanallah. Ya, kalau setetes saja rusak jamaah. Di neraka disuruh makan oleh Allah Taala, dan mau tidak mau mereka makan. Tidak ada makanan yang lainnya kecuali zakum. Ya. Di antaranya adalah zakum, makanan mereka di neraka Allah Taala. Ini kalau setetes jatuh di atas muka bumi, udah mati semuanya orang. Tidak sanggup hidup. Tidak ada manfaatnya, kenikmatan-kenikmatan yang ada. Antum bayangkan ilustrasinya, kalau seandainya antum tidur di kamar yang mewah, subhanallah. Ya, di kamar hotel bintang 5. Kemudian di sana ada bangkai tikus satu aja, enak enggak tidur di sana? Enggak enak.
Kenapa? Busuk, bau, tidak ada artinya. Ya, walaupun tadi tempat tidurnya empuk, ya, fasilitasnya mewah, ruangannya dingin, tapi kalau ada bangkai tikus di sana, tidak enak tidur di sana. Ya. Ini subhanallah. Dan ini akan dimakan oleh mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kemudian adapun pakaian mereka, pakaian dari penduduk neraka, poin yang kelima. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21, Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang pakaian bagi penduduk neraka. Allah tabaraka wa taala mengatakan orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Dibuatkan pakaian dari api neraka dan disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka, yang dengan air itu dihancurkanlah segala apa yang ada di dalam perut mereka. Begitu pula dengan kulit mereka akan hancur dengan minuman tersebut. Dan bagi mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi, kata Allah Taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Ini mengerikan jamaah yang muliakan Allah Taala. Namun pada hari ini subhanallah, saking lemahnya keimanan manusia terhadap hari kiamat, lemahnya iman mereka terhadap surga dan neraka, sampai-sampai waktu membahas neraka ketawa-ketawa. Waduh, neraka, oh gampang lah, ketawa-tawa, mereka santai aja. Ya. Kadang dijadikan bahan untuk apa? Untuk lelucon. Oh gampang, neraka, udah bosan di surga katanya, bosan udah hidup enak gitu kan. Dikiranya enak dalam neraka. Kenapa? Lemah keimanannya terhadap ya hari kiamat ini, lemah keimanannya terhadap neraka Allah. Dikiranya enak. Ya padahal subhanallah, ya, ini azab yang luar biasa pedih. Belum lagi nanti poin yang keenam, ya, tubuh mereka yang dimasukkan ke dalam neraka ini dibesarkan oleh Allah Taala, dibesarkan sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah jarak antara dua ujung pundak dari penduduk neraka, dari orang kafir ini dalam neraka Allah tabaraka wa taala, adalah sejauh 3 hari perjalanan yang ditempuh seorang dengan menunggang kuda yang larinya cepat. Ini antara satu pundak dengan pundak yang lainnya sejauh apa? 3 hari perjalanan. Ini subhanallah, besar sekali. Ini lebih besar dari tubuh penduduk surga. Ya. Dalam riwayat Ahmad dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah, ya penduduk neraka ini, mereka akan dibesarkan di dalam neraka tersebut sampai gigi gerahamnya saja ini sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Untuk bayangkan gunung Uhud sebesar apa jemaah? Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala besarkan ukuran mereka. Ini bukan untuk memuliakan mereka, bukan. Ini semua bertujuan agar apa? Agar lebih sempurna siksaan yang mereka rasakan. Ya, agar lebih sempurna siksaan tersebut, lebih sakit azab yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Dan semua ini atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah azza wa jal. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan ini mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita wajib mengimaninya. Kenapa? Karena datangnya berita ini adalah dari As-Shadiqul Masduq, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada beliau.
Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan. Agar apa? Agar siksa demi siksa itu lebih terasa oleh penduduk neraka tersebut. Ya subhanallah. Ya kan, tapi ternyata ada juga nanti di antara penduduk neraka ini yang tubuhnya kecil sekali. Dan ini sudah kita bahas, yang mana nanti pada waktu dibangkitkan ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan kecil sebesar semut. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong ini akan masuk ke neraka dalam keadaan dengan tubuh yang sangat kecil sekali. Sebagaimana apa yang dibawakan oleh Imam Al-Munawi menukil keterangan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan yang dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan tubuh yang sangat kecil ini hanya untuk sebagian ahli neraka saja. Secara umum mereka besar-besar, kecuali hanya sebagian saja, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam bentuk manusia seukuran biji. Ya, mereka digiring untuk masuk ke penjara dasar neraka dan dinamakan dengan bulis. Untuk jangan punya anak kasih nama bulis ya, bahaya. Bulis itu orang-orang yang dimasukkan neraka dalam keadaan tubuhnya kecil. Karena Anda pernah dapati ada orang itu nama anaknya Fir'aun. Apa maksudnya? Si nama anak Fir'aun. Ada juga teman anak lu namanya siapa? Musyrikah namanya. Ya Allah. Ini maksudnya mungkin dikarenakan kejahilan ya, orang tuanya tidak paham, ingin kasih nama anaknya ya, yang ada dalam Al-Quran gitu kan. Ada dalam Al-Quran ada. Nah, tahu antum apa artinya musyrikah? Wanita yang syirik, menyekutukan Allah. Ya harus diganti namanya. Jadi juga ya nama-nama yang buruk ya, bulis. Ya, ini nama penduduk neraka. Ya Fir'aun udah jelas sekali, banyak ayat yang menjelaskan tentang Fir'aun ini, bukan dijelaskan tentang kebaikannya. Banyak emang dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak dari Nabi Musa kalau tidak salah disebutkan nama Fir'aun ini, tapi banyaknya bukan dikarenakan kebaikannya, akan tapi karena kejelekan demi kejelekan atau kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya wala syak annal kuffara mutafawitun. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang kufar ini mutafawitun ay mutanawiun, mereka bermacam ragam gitu, bertingkat-tingkat. Mutafawitun mutafawituna fil iqabi, ya, beraneka ragam, bertingkat-tingkat dalam hal hukuman yang mereka dapatkan di neraka tersebut. Yang tidak sama orang kafir yang dia suka sedekah, ada orang kafir suka sedekah, ada, dengan orang kafir yang senyum aja tidak mau gitu kan. Orang kafir yang dia jujur, ada tidak orang kafir jujur? Ada. Ya, beda dengan orang kafir yang ya, suka pembohong. Orang kafir yang amanah ada. Kadang malah ya, sebagian ada dari mereka orang-orang kafir yang ternyata bermuamalah dengan mereka lebih mudah gitu kan, lebih profesional. Yang muslim malah sebagian agak-agak gitu ya, tapi tidak semuanya. Dan ini tentu berbeda. Allah Maha Adil jamaah. Dan tidak sama orang yang jahat, ya jahatnya kafir, pembunuh, suka berjudi, ya suka berzina gitu kan, dengan orang-orang kafir yang baik akhlaknya beda. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ini, ya wala syak annal kuffara ya mutafawituna fil iqabi kama ulima minal kitabi wa sunnah. Sebagaimana apa yang kita ketahui, hal ini terdapat dalam
Alkitab dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertingkat-tingkat juga mereka di neraka ini. Sebagaimana orang yang masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala bertingkat-tingkat, mereka yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala dalam neraka juga bertingkat-tingkat. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anhu bahwasanya penduduk neraka ini azabnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan di antara tingkat tersebut jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang paling ringan. Ini yang paling ringan, yang paling enteng lah siksanya di neraka Allah tabaraka wa taala adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahwana ahlun nari azaban", sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ini yang paling ringan. Yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang memakai sandal dari neraka, kemudian dikarenakan dengan itu mendidih otaknya, dikarenakan panas yang sangat luar biasa, sebagaimana mendidihnya air yang terdapat di kuali. Dan orang ini, orang yang siksanya paling ringan di neraka ini, dia sampai merasa bahwasanya tidak ada orang lain yang siksanya lebih berat dari dia. Padahal sungguhnya siksa yang dia rasakan itu adalah siksa yang paling ringan di antara penduduk neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya air itu tidak sampai mata kakinya. Cuman api tersebut, api neraka yang membakarnya itu tidak sampai mata kaki, cuma di bawah saja dia injak gitu kan. Ya, di bawah saja sampai mata kaki, yang dikarenakan dengan panas yang luar biasa itu sampai mendidih otaknya. Ini subhanallah. Ini yang paling ringan. Jadi yang paling ringan dari siksa neraka jamaah. Ya, subhanallah. Berat sekali. Itu bayangkan, masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar ya. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-8. Tadi poin yang ke-7, azab yang paling ringan. Ya, azab yang paling ringan dari penghuni neraka. Ini dipakaikan sendal atau api dari neraka di bawah kakinya, tidak sampai ke mata kakinya, otaknya mendidih. Kemudian pun yang ke-8 adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia, ini lupa semua nikmatnya sewaktu masuk ke dalam neraka. Siapa orang yang paling nikmat? Atau bayangkanlah, siapa orang yang paling kaya di dunia ini, yang ya subhanallah mungkin rumahnya ada di mana-mana gitu kan, hartanya melimpah sampai 7 keturunan tidak habis ya. Kemudian mau pergi kemanapun ya ada jet pribadi, pengawalnya udah aman lah, udah subhanallah ya. Bajunya aja harganya ratusan juta gitu kan, ada orang kayak gitu. Sepatunya aja, sendal untuk diinjak-injak itu harganya puluhan juta. Untuk diinjak aja gitu. Sampai subhanallah. Ya, ada ternyata kayak gitu ya. Ya, itu apa bajunya, apa bahannya, sendalnya itu seperti apa sih sendal harga jutaan itu ya. Ini orang yang paling nikmat lah. Antum bayangkan siapa orang yang paling nikmat tersebut? Sekali dia dicelupkan ke dalam neraka, dah lupa tuh kenikmatan. Lupa semua kenikmatan yang Allah Taala berikan selama di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu dia dicelupkan oleh Allah Taala ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya bna Adam, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Pernah tidak merasa nikmat sedikit saja selama di dunia? Qala la wallah. Dia katakan apa? Tidak ya Allah, demi Allah tidak pernah merasakan kenikmatan. Baru sekali celup jamaah. Lupa semua kenikmatan. Padahal dulu selama di dunia subhanallah, misalnya mengumpulkan harta dengan cara yang haram, yang tidak peduli, ya riba pun dia hantam sama dia, tidak peduli dengan nipu pun, pokoknya harta. Sewaktu dimasukkan mereka hilang semua harta tersebut, nikmat itu udah lupa semuanya. Kemudian didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara hidup di dunia. Hidup dunianya melarat gitu kan, sakit hidupnya di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kok dicelupkan dalam surga ini, gimana? Allahu a'lam. Nabi yang mulia selalu mengatakan, kita kalau perkara yang gaib seperti ini cukup kita imani jamaah. Ya, Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? Dicelupkan dalam surga sekali. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya bna Adam, wahai anak Adam, pernah tidak engkau merasakan kesengsaraan? Pernah tidak merasakan keburukan sekali saja selama hidup? Selama engkau hidup itu pernah tidak merasakan apa keburukan? Maka dia menjawab, la wallah, tidak ya Allah, demi Allah tidak pernah, kayaknya tidak pernah merasa susah, enak aja nih. Padahal baru celupan pertama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah merasakan keburukan sama sekali. Ya, aku tidak pernah melihatnya, apalagi mengalaminya. Dia bilang apa? Tidak pernah lihatnya, tidak pernah ya Allah keburukan tersebut. Padahal di dunia orang yang paling sengsara. Terserah tuh mau milih yang mana gitu. Kalau bisa sih Ustaz, bahagia dunia masuk surga gitu ya. Maunya sih kayak gitu ya. Kemudian poin yang ke-9, dikarenakan azab yang sangat luar biasa tersebut, sampai-sampai penduduk neraka ini, ya dia ingin menebus dirinya dengan seluruh harta dunia. Seluruh harta yang ada di dunia, kalau seandainya bisa dia ingin tebus. Andaikan dunia ini milik dia gitu. Antum cuma ngontrak di sini. Semua ini punya dia nih. Kalau seandainya bisa menyelamatkan dia dari neraka, dia ingin ini ambil aja semua gitu. Yang penting apa? Selamat dari neraka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia selalu mengatakan, ya, dikatakan kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ini yang paling ringan ini azabnya. Ya. Seandainya engkau memiliki semua yang ada di dunia, apakah engkau akan menebusnya dengan harta tersebut? Kalau seandainya semua yang ada di dunia ini milikmu, mau tidak engkau tebus? Kau kasih keluar dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak engkau tembus? Maka dia menjawab, "Na'am, ya." Ya, mau ya Allah. Kemudian Allah Taala katakan kepada orang ini, sesungguhnya ya, ini orang yang paling ringan tadi siksanya di neraka. Sesungguhnya kata Allah Taala, dahulu aku hanya menghendaki darimu yang lebih mudah dari ini. Di dunia Allah tidak minta semua harta antum lagi. Allah tidak minta semua harta yang kita miliki, tidak minta semua yang ada di dunia. Ya. Sungguh aku menghendaki darimu yang lebih mudah, kata Allah Taala. Bahkan semenjak engkau masih menjadi tulang sulbi Adam. Agar apa? Agar engkau tidak menyekutukanku, agar engkau tidak melakukan kesyirikan, kata Allah Taala. Namun engkau enggan, namun engkau tidak mau, dan engkau menyekutukan Allah Taala. Allah cuma ingin satu, jangan sekutukan Allah, jangan syirik pada Allah Taala. Oleh sebab itu endingnya jamaah,
Ya. Di akhirat nanti ahlu tauhid masuk ke dalam surga, ahlu syirik masuk ke dalam neraka. Udah itu aja. Allah tidak minta banyak dari kita. Allah cuma ingin apa? Jangan sekutukan Allah. Adapun dosa-dosa yang lain Allah bisa ampunkan dan tidak menjadikan seorang itu kekal dalam neraka. Mungkin tidak masuk neraka dengan maksiat, mungkin, tapi tidak menjadikan orang itu kekal dalam neraka. Ada masanya dia akan dikeluarkan oleh Allah Taala masuk ke dalam surga. Makanya Allah Taala mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, aku tidak minta banyak. Allah cuma ingin dari kita agar kita mentauhidkan Allah Taala. Itu aja udah. Akan tetapi ternyata banyak orang yang menyekutukan Allah Taala. Pasang jimat, menyekutukan Allah. Ya, pakai penglaris gitu kan. Pergi ke dukun. Ya. Menganggap sial terhadap sesuatu. Ini pun tidak boleh jamaah. Tanggal sial atau toyur. Allah hanya menginginkan kita untuk mentauhidkan Allah Taala. Oleh sebab itu penting kita belajar tauhid. Padahal yang pelajari itu saja ya. Pelajaran tauhid antum sampai ya kapan pun belajar tauhid ya ini aja gitu kan. Bahkan dakwah semua nabi dan rasul itu aja. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Ngajak orang esakan Allah. Ya. Jangan jadikan sekutu bagi Allah. Itu saja sudah selesai. Ya. Enteng sebenarnya ya. Bagi yang mau berpikir. Tapi inilah ya, sewaktu Allah Taala ingin kita untuk mengesahkannya, mentauhidkan Allah Taala. Dari sisi inilah iblis laknatullah alaih ya, musuh kita, ana dan antum, musuh ana dan antum semuanya ya, ini menyerang manusia dari sisi ini. Tidak apa-apa tuh antum tinggalkan kemaksiatan dan antum dikasih kenikmatan, intinya antum syirik aja udah. Orang sakit, kadang orang sakit tidak peduli gitu kan. Orang kerasukan sakit, sama dukun dibilang apa? Potong ayam hitam. Untuk apa? Untuk jinnya gitu kan. Potong ayam hitam sembuh dia. Potong ayam sembuh. Dah, senang dia. Padahal dia telah mengerjakan dosa besar yang paling besar. Mengerjakan kesyirikan. Ya, menyembelih untuk selain Allah Taala. Bahkan dalam hadis yang antum sudah sering dengar, bagaimana seseorang yang hanya dengan membunuh lalat, mempersembahkan seekor lalat yang kecil sekali, dia berikan kepada selain Allah Taala, maka dikarenakan hal yang demikian dia masuk ke dalam neraka Allah. Masalahnya bukan besar kecil dari binatang tersebut, akan tapi ini dosa yang paling besar ini. Dosa menyekutukan Allah Taala. Allah hanya minta kepada kita untuk tidak untuk tidak menyekutukan Allah. Esakan Allah Taala. Kita periksa amalan-amalan kita. Jangan sampai ada satu saja amalan kita, jangan sampai ada satu saja perkataan kita yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Ya, karena berat sekali di sisi Allah Taala. Poin yang ke-10, mereka yang masuk ke dalam neraka ya, mereka kehilangan akal sehat mereka. Mereka ingin agar mereka dapat keluar dari neraka dengan cara apapun juga, bahkan dengan mengorbankan orang-orang yang sangat mereka cintai di dunia. Baik itu dengan anak mereka. Untuk punya anak, siapa yang tidak cinta dengan anaknya? Bahkan kadang orang tua rela tidak makan asalkan anaknya makan. Orang tua rela dia kerja pagi, pergi pagi, pulangnya malam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Ya, rela manusia, sayang sama anak, sayang sama istri. Ya, istri juga sayang pada suaminya.
Anak juga sayang kepada bapaknya, sayang kepada ibunya. Ya. Akan tapi mereka penduduk neraka, udah mereka kehilangan akal sehat mereka. Dulu cinta sewaktu di dunia. Di akhirat, ya Allah, ini kok bisa anak-anak aja yang masuk ke dalam neraka. Mereka katakan seperti itu ya. Anak dia saja masuk neraka, yang penting dia selamat. Padahal waktu dunia cinta. Ya udah, ini istri saya aja, anak saya saja, istri saya saja, bapak saya saja, ibu saya saja. Bahkan semua yang ada di dunia masuk neraka biar dia selamat. Kenapa? Azab yang berat, jamaah. Ya. Allah Taala katakan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya, mereka saling menatap, kata Allah Taala, saling melihat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa sangat ingin, lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, kalau seandainya sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah Taala dengan siapa? Dengan anak-anak mereka, anak yang dulu mereka cintai selama di dunia. Subhanallah. Ya, mereka luar biasa cintai, bahkan lebih cinta dari dirinya. Ditebus, ya, dikasih, ini anak-anak ambil aja. Ya. Ini saking beratnya siksa di neraka tersebut. Wa sahibatihi wa akhi, ya, dengan istri-istrinya, sahibah, ya, wa akhi, kemudian juga saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, ya, dengan keluarganya yang selama ini waktu dunia melindunginya, keluarga-keluarganya tersebut. Wa man fil ardi jami'an, dan dengan semua yang ada di atas muka bumi ini. Ya, semuanya, kata Allah Taala, tsumma yunji. Ya, semuanya jadi tebusan agar asalkan dia bisa selamat. Ya. Ini azab yang berat. Ya, sakit sekali azab ini. Kata apa Allah Taala katakan, kalla innaha tagha. Afwan, kalla innaha lazza. Ya. Sekali-kali tidak, kata Allah Taala. Sungguh neraka itu adalah apa? Api yang bergejolak. Ya, sekali-kali tidak bisa. Antum masuk neraka gimana ceritanya? Mau ditukar dengan orang lain gitu kan? Tetap tidak bisa. Ya, rasakan azab Allah Taala tersebut. Kalla innaha lazza. Bahkan ya, mereka tadi tidak bisa diganti sama yang lain, tidak bisa kan? Diganti sama anak tidak bisa, diganti sama istri tidak bisa, diganti sama adik tidak bisa. Ya, ganti sama orang-orang semuanya tidak bisa. Ya udahlah, minta mati aja lah, ya Allah, hancurkan aja lah udah. Ya, bisa tidak? Tidak bisa, jamaah. Ya. Padahal dulu waktu di dunia takut matinya luar biasa. Ya enggak? Takut mati. Sebulan sekali medical check up, lihat darahnya, lihat gulanya. Aduh, gula naik sedikit nih. Diet langsung kan. Ini lemaknya udah ini, berat badannya sudah ini. Waktu dunia sakit sedikit aja udah takut gitu kan. Dan ya, orang-orang kufar seperti itu ya. Orang-orang kufar itu mereka perhatiannya terhadap dunia ini luar biasa besar. Ya, mereka memperhatikan penyakit badan itu jauh lebih besar dari penyakit kolbu. Makanya Allah Taala katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat orang-orang munafik itu, ya, maka tubuh-tubuh mereka akan membuat kalian apa? Takjub. Masya Allah, ajib ya. Kenapa? Karena setiap saat perhatikan tubuhnya terus gitu kan. Kolbunya tidak mereka perhatikan, imannya tidak mereka perhatikan. Ya. Baru ada tinggi sedikit darahnya udah, tinggi sedikit kolesterolnya udah kalut. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum.
Ya, mereka takut, orang-orang yang takut apa? Takut mati. Ya, orang-orang kufar itu mereka takut akan kematian, bahkan kalau bisa hidup 1000 tahun, mereka ingin hidup 1000 tahun. Ya, Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa la tajidannahum, sungguh-sungguh kalian akan mendapati mereka, kata Allah Taala, ahrasan nasi, orang-orang yang paling bersemangat, ihris, ahras, yang paling bersemangat alal haya, ya ala haya, terhadap kehidupan, semangat sekali untuk hidup gitu kan. Terhadap kehidupan dunia tamaknya luar biasa. Kalau akhirat enggak, beda. Ya, kalau masalah dunia harus jadi yang terbaik. Kalau masalah akhirat enggak apa-apa, yang lain aja. Tafadhol, silakan. Ya, enggak usah obsesi katanya kan. Tapi kalau masalah dunia obsesinya luar biasa. Masalah akhirat enggak obsesi. Ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya, bahkan ya ini tentang orang-orang Yahudi, ya mereka lebih parah dari orang-orang yang musyrik gitu kan. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Bahkan ya mereka sangat berkeinginan kalau seandainya bisa hidup berapa lama? 1000 tahun. Ya, takut mati. Ini waktu di dunia. Kasusnya waktu dunia takut mati. Ya, keluar sedikit, aduh bahaya nih, mati nanti gimana? Mati, takut sama kematian. Padahal kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Ya, udah ditetapkan oleh Allah. Dan tidak akan pernah diundur. Barang satu detik pun tidak akan diundur. Kita kan tidak dimajukan, tidak diundur. Udah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini waktu di dunia mereka takut matinya luar biasa. Akan tapi sewaktu masuk ke dalam neraka Allah Taala, ya diazab oleh Allah Taala di hari kiamat, ya mereka ingin mati. Makanya Allah Taala katakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau seandainya udahlah jadi apa? Jadi tanah aja. Ya, mereka ingin mati jamaah. Ya, mereka ingin mati. Kenapa? Karena ya kerasnya azab dari Allah Taala ini. Ya, azab yang luar biasa keras, mereka sampai tidak sanggup gitu kan. Awalnya ingin ditukar, digantikan dengan anak istri, tidak bisa. Ya udahlah mati saja. Tapi tidak bisa mati. Allah jadikan mereka kekal dalam neraka tersebut. Ya. Itu orang-orang kafir ya. Poin yang ke-12, orang-orang kafir ini, orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Taala, mereka kekal dalam neraka abadan, selama-lamanya. Mereka kekal dalam neraka Allah Taala. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Taala kalau dia tidak bertobat sebelum kematian. Belum mati, mengerjakan kesyirikan kepada Allah, sama saja, walaupun KTP-nya Islam gitu kan. KTP-nya Islam, akan tapi ternyata ya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Taala. Ya, kalau KTP Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau ada KTP Islam itu, ya enggak, Islam, munafik. Kalau ada KTP-nya Islam, tapi menyekutukan Allah Taala. Ya, ini nifat i'tiqadi. Ya, begitu juga dengan orang yang mengerjakan amalan-amalan kesyirikan. Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa mereka. Allah tidak akan ampunkan mereka yang mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah Taala. Allah Taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa kesyirikan ini kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh sekali, kata Allah Taala.
Ya, orang yang menyekutukan Allah ini benar-benar sesat dengan sesat yang sangat jauh sekali. Dan dia mati masuk ke neraka Allah, dan dia kekal dalam neraka tersebut. Wa iyyazubillah. Maka kebalikannya, ya, poin yang ke-13, ahlu tauhid akan masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ahlu tauhid akan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala walaupun ada sebesar dzarrah dalam dirinya berupa keimanan. Dia pelaku kemaksiatan. Dia misalnya ada seorang muslim yang dia benar tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala, akan tapi dia tukang mabuk, ya, suka zina misalnya, curi juga gitu kan, ya, maksiat lah, yang dikarenakan dosa-dosa tersebut masuk dalam neraka Allah. Ya, akan tapi tidaklah dosa-dosa ini menjadikan dia kekal dalam neraka tersebut. Ada kalanya nanti dia akan mendapatkan syafaat dan dia akan dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala dari neraka. Dikarenakan apa? Adanya tauhid dalam diri orang ini. Ya, ada tauhidnya, kemudian Allah tabaraka wa taala masukkan dia ke dalam surga. Poin yang ke-14, dikarenakan neraka ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat berat sekali azabnya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengajarkan para sahabat untuk apa? Senantiasa meminta kepada Allah Taala untuk berlindung darinya pada setiap ujung solat sebelum salam, tahiyat sebelum salam. Rasulullah mengajarkan doa dari sahabat yang mulia, hadis riwayat Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah, apabila salah seorang dari kalian yang melakukan tahiyat, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah tabaraka wa taala min arba, dari 4 perkara. Di waktu tasyahud sebelum salam, ini Nabi yang mulia SAW ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berdoa. Yaqul, ya, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Azab jahannam, azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnati al-masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Nabi yang mulia SAW memandang hal ini merupakan perkara yang penting sekali, sehingga Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk apa? Senantiasa baca doa ini dalam setiap solat jamaah. Ya. Waktu tahiyat sebelum salam baca, tidak lama kan doanya. Kenapa? Karena siksa yang berat sekali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari 4 perkara ini. Dari pertama, azab neraka, kedua azab kubur, ketiga fitnah kehidupan dan fitnah kematian, yang keempat fitnah dajjal. Kemudian poin terakhir, poin yang ke-15, kita katakan bahwasanya inna hadhihi tadhkirah,
Ini adalah apa? Peringatan. Allah Ta'ala memperingatkan kita dari banyak ayat, dalam banyak ayat tentang apa? Azab neraka. Ya, Allah peringatkan banyak sekali. Tadi saja kita sampaikan sudah berapa dalil. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang mulia SAW. Ya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, tafadhol beriman. Yang mau beriman, tempat kembalinya adalah surga. Kalau antum mau kafir, silakan. Tempat kembalinya neraka. Tadi sudah disampaikan tentang neraka. Dan kita disuruh Allah memilih. Antum dari atas mau ke bawah turun, kehendak antum. Ya, antum milih, gitu kan? Allah Ta'ala berikan kepada kita pilihan. Ya, Allah berikan kepada kita pilihan. Yang mau masuk ke dalam surga, maka ikuti Rasul. Yang mau masuk ke dalam neraka, mau coba-coba kali kan? Tadi sudah sampaikan gimana sih rasanya zakum? Ya, silakan, tafadhol. Ya, kalau berani dengan azab Allah Ta'ala, ya silakan kerjakan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut. Ya. Kalau antum merasa udah kuat gitu kan, sanggup menahan siksa Allah Ta'ala. Ya, ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala ya, bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu, ya, sewaktu dalam kitab tafsirnya mengatakan sesungguhnya ayat-ayat itu adalah merupakan peringatan bagi setiap orang-orang yang beriman. Mereka saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Orang-orang beriman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan. Ya, bukan berarti ana di sini lebih baik dari antum lah, enggak. Bisa jadi antum lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ini cuman peringatan karena Nabi yang mulia SAW memerintahkan kita untuk saling mengingatkan. Ya, mereka orang-orang yang beriman ini saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang-orang kafir luar sana mengingatkan antum, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengingatkan, tidak mungkin, mustahil. Ya, kita saudara Muslim, akhul Muslim, saudara bagi Muslim yang lainnya. Ya, kita saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang mana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, kaum muslimin ini mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampaikan. Mereka tadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, mereka pelajari Al-Quran yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi mereka, nasihat bagi orang-orang yang beriman. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran adalah petunjuk. Dan ini yang kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini bukan kisah dongeng, bukan. Ini bukan cuma cerita-cerita kosong lah. Wallahi, demi Allah ini benar. Ya, neraka itu benar adanya. Ya, kita beriman la raiba fih, tidak ada keraguan terhadapnya. Dan mudah-mudahan dengan iman tersebut, ya, dengan keyakinan kita terhadap neraka Allah Ta'ala ini, ya, kemudian dengan adanya tempat terbaik, tempat kembali yang indah yaitu surga, ya, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan dapat menjadikan kita, ya, di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mana kita mengharapkan kepada Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala akan beratnya azab di neraka Allah Ta'ala. Kan rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan Al-Quran hujjatun lana wala alaina. Al-Quran menjadi hujjah bagi kita nanti di hari kiamat, bukan, ya, hujjatun alaina, hujjah yang akan menyusahkan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surga firdausnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.